Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Bukan berarti nggak boleh curhat sama manusia, tapi pilih-pilih orangnya. Jangan sampai curhat kita menghantarkan kita kepada ghibah. Nah, pilihlah curhat kepada Allah. Tapi banyak juga nih yang protes. Kalau curhat sama Allah, kadang-kadang nggak ada jawabannya. Allah kan nggak jawab langsung. Oke, jadi begini. Kalau kita curhat kepada Allah, Allah memang tidak menjawab secara langsung. Tapi Allah itu menjawab dengan gayanya sebagai Khalik. Nah, Allah Subhanahu wa taala bisa aja mendatangkan orang sebagai penolong kita, atau kalau kita lagi susah curhat sama Allah, Allah akan mendatangkan peluang baru buat kita. Atau Allah Subhanahu wa taala akan lebih menenangkan hati kita terhadap segala ujian yang menimpa kita ketika kita curhat kepadanya. Atau sebaliknya, dengan kita curhat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan merasa tauhid kita menjadi benar, sehingga Allah akan berikan jalan keluar dari tempat yang tak diduga-duga. So jelas curhat sama Allah lebih jelas solusinya. Walaupun Allah itu nggak ngomong langsung ke kita, tapi Allah berikan solusi ke tempat yang tidak kita duga-duga. Dan itu semua adalah jawaban Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kalau udah ada rezeki pergi umroh, pergi aja ya. Gak usah takut, karena banyak orang yang takut pergi umroh. Aku masih banyak dosa, nanti ajalah umrohnya, takut nanti diperlihatkan di sana. Tidak serta-merta seperti itu kok, jangan ditunda. Nunggu baik dulu baru saya umroh, itu adalah salah. Pergi aja umroh dulu, sementara sepulang dari situ kita menjadi lebih baik. Banyak orang yang menunda berhijab, katanya tunggu dulu saya menjadi orang baik baru saya berhijab. Salah, berhijab dulu. Semoga dengan berhijab kita menjadi orang yang lebih baik. Atau misalnya banyak yang bilang orang-orang yang punya ilmu, nanti aja kalau aku sudah sempurna baru aku menyampaikan ilmuku. Salah, sampaikan sembari memperbaiki diri, karena umur tidak terlalu panjang. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat. Jadi jangan baik dulu nunggu ibadah. Ibadah dulu, semoga dengan ibadah itu kita semakin lebih baik. So, yang mau umroh jangan pernah ditunda ya. Saya selalu semuanya. Nela Luki di sini. Like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ada beberapa hal yang harus teman-teman sembunyikan dan tidak boleh dibuka. Yang pertama, sembunyikan mimpi besar kita, karena akan banyak orang yang menghalanginya. Teman-teman punya anak gadis, punya anak yang sedang berjuang, pengen sukses. Kalau dia punya cita-cita, jangan sampaikan ke teman-teman kita. Misalnya nih, ada yang bilang, anakku mau jadi dokter loh. Dia sampaikan nih kepada orang-orang mimpi besar anaknya. Akan ada orang lain yang menghalangi. Dia akan bilang sebagian gini, nggak usah, sekolah kedokteran itu mahal, biaya prakteknya aja mahal. Maka energi ibunya akan menjadi negatif. Dan dia akan bilang ke anaknya, nggak usah nak, biaya kedokteran itu mahal. Kata teman mama tuh prakteknya aja mahal loh. Akhirnya itu juga energi menular ke anaknya, sehingga mimpi besarnya menjadi terhalang. Berapa banyak mimpi besar yang tidak jadi kita capai hanya karena orang lain tidak percaya dan kita mengamankannya. Yang kedua, jangan sebutkan atau syiarkan kesedihan kita, karena tidak semua orang ingin membantu kita. Sebagian hanya ingin tahu saja, tapi bukan peduli. Ungkapkan kesedihan kepada orang-orang yang sayang dan pro dengan kita dan bisa menghibur kita. Tidak perlu semua orang tahu apa yang kita rasakan, karena tidak semua orang yang peduli, sebagian hanya ingin tahu saja. Yang ketiga, jangan ceritakan tentang masalah kita, karena banyak orang yang senang di atas cerita itu dan hanya sedikit orang yang simpati atas cerita itu. Dan kemudian selanjutnya, jangan ceritakan capaian kita, karena tak semua juga yang bahagia dengan capaian itu. Jadilah orang yang berjalan di tepi pantai, rentaknya nggak kelihatan, tapi tujuannya sampai. Semakin banyak kita cerita, semakin banyak kita akan mendapatkan gangguan. Kalau ingin tetap lebih fokus untuk mencapai impian, keluar dari kesedihan, kemudian supaya kita keluar dari masalah, kemudian supaya kita menjadi orang yang lebih baik dunianya, maka kurangi menceritakan banyak ini kepada orang. Ingat, gak semua orang benar-benar peduli, sebagian hanya ingin tahu saja. Saya bukan mengajak teman-teman untuk suuzon kepada orang banyak, tetapi memang kita kalau bercerita
adalah pilih orangnya, lihat orangnya. Ingat, makanya Rasulullah pernah bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang cinta Allah, cinta hari akhir, berkata baik-baik, kalau tidak diam. Dan boleh ceritain ini semuanya kepada orang yang kita percaya bahwa dia berada di positive vibration. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, apakah hutang emas dibayar emas? Oke, jadi teman-teman, pokoknya hutang itu tergantung pada akadnya. Jika kita minjam emas, memang kita mesti bayar pakai emas. Saya ambil sebuah contoh nih. Misalnya nih teman-teman, kita pernah punya hutang 10 gram emas, waktu harga 1 gramnya itu adalah 300.000. Berarti nilainya waktu itu 3 juta, ya dah. Lalu kemudian setelah bertahun-tahun kita itu belum ganti nih. Nah, kita mau gantinya di tahun ini saat harga emas katakan misalnya 1 gramnya 1 juta. Berarti kita harus ganti dengan emas harga saat ini yaitu 10 juta. Boleh diganti dalam bentuk emasnya atau boleh diganti dalam bentuk uangnya. Yang penting hutang emas, bayar emas, hutang uang, bayar uang. Jadi kalau hutang piutang itu seperti itu aturannya. Usahakan akadnya diperjelas. Semoga Allah mudahkan untuk keluar dari hutang piutang ini ya. Semoga bermanfaat. Nah, oke di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.